Kupu-Kupu Bali atau yang lebih dikenal dengan nama Bali Butterfly Park dibangun pada tahun 1996. Terletak di Banjar Sandan Lebah, Desa Wanasari, tepatnya 7 km sebelah utara kota Tabanan ke arah Penebel dengan luas 1 hektar. Pembangunan Taman Kupu-Kupu Bali direncanakan sejak bulan Oktober 1993. Pasca penyelenggaraan Konferensi Kupu-Kupu Sedunia atau International Butterfly Conference yang diadakan pada tanggal 24 hingga 27 Agustus 1993 di Ujung Pandang. Taman Kupu-Kupu salah satu tujuan wisata di Bali yang cukup terkenal bagi wisatawan mancanegara dibandingkan wisatawan domestik. Lokasi Taman Kupu-Kupu di Dusun Sandan Lebah, Desa Wanasari, Tabanan, dari kota Tabanan ke utara kurang lebih 7 km, satu jalur menuju objek wisata alam Jatiluwih, air panas dan Batu Karu. Dan untuk dapat memasuki kawasan wisata Taman Kupu-Kupu Bali ini, wisatawan domestik dikenai biaya sebesar Rp30.000 per orang. Sementara wisatawan asing dikenai tiket masuk sebesar Rp85.000 per orang. Dan untuk anak-anak dikenai tiket masuk sebesar Rp45.000 per orang. Taman Kupu-Kupu ini sudah berdiri dari 17 Desember 96 dan yang memotivasi Taman Kupu-Kupu ini didirikan adalah keanekaragaman serangga yang ada di Indonesia ini perlu untuk diketahui wisatawan mancanegara, dan karena kepunahannya sudah hampir total, jadi beberapa orang yang memang hobi atau ahli tentang serangga dan kupu-kupu ini join untuk mendirikan tempat ini dan berusaha untuk menjaga keanekaragaman kupu-kupu itu agar tidak punah. Dan luas taman ini sendiri 45 are termasuk museumnya. Dan di Taman Kupu-Kupu ini terdapat beberapa jenis kupu-kupu, yaitu diantaranya Attacus atlas, yang sering dibilang kupu-kupu barong kalau di daerah Bali. Ada Ornithoptera priamus, Troides helena, Papilio memnon, Papilio perantus, Papilio polites, dan beberapa jenis lainnya. Tapi selain kupu-kupu, di sini juga kami punya beberapa jenis belalang seperti belalang kayu, belalang daun, kumbang, dan kalajengking. Dan seperti di belakang saya ini adalah salah satu tempat penetasan kupu-kupu yang dibilang kandang untuk penetasan kupu-kupu. Di sini semua ada digantung kepompong dari berbagai jenis kupu-kupu. Nanti yang akan menetas langsung menjadi bayi-bayi kupu dan siap terbang setelah sore nanti. Pengunjung biasanya datang ke sini untuk melihat keanekaragaman jenis kupunya dan berfoto langsung dengan kupu-kupu yang ada. Oke.
Proses reproduksi kupu-kupu itu dimulainya beberapa jenis kupu 3 jam setelah lahir dia sudah bisa bereproduksi, dan reproduksi kupu itu terjadi sekali seumur hidup dan itu berlangsung selama 8 jam. Sehari setelah proses reproduksi itu terjadi, barulah kupu-kupu memulai menaruh telurnya di daun-daun khusus. Satu jenis kupu ada satu jenis tanaman khusus untuk menaruh telurnya, itu kami sebut tanaman inang. Seperti yang di sebelah saya ini yang dibilang telur kupu-kupu barong. Nah, atas menjadi ulat kecil, dan ulat itu lahir langsung memakan daun yang ada di dekatnya seperti ini. Nanti setelah 4 minggu ukurannya akan berubah seperti ini. Ini contoh ulat dari kupu-kupu barong ya, atau yang latinnya dibilang Attacus atlas. Nanti setelah 4 minggu dia ada dalam fase ulat, dia akan membungkus diri, membentuk kepompong, dan kepompongnya itu kami ambil, kami taruh di ruangan khusus seperti ini. Ini semua kepompong dari kupu-kupu barong, dan kebetulan hari ini ada lahir satu seperti ini. Nah, ini yang namanya kupu-kupu barong. Dia jenis yang paling besar di Bali dan hidupnya hanya 5 hari saja. Tapi tetap di 5 hari itu dia sempat reproduksi dulu, bertelur dulu, habis itu baru mati. Ya. Ya serem, geli gitu lihat ulatnya belalang tadi. Dia lucu. Ngeri Kamu nih mengerikan. Bagus untuk kesan pertama, nice ya. Bagus lah untuk para pelancong. Mengerikan ulatnya. Kak, kamu nggak mau Kak? Taruh di jenggotnya. Mungkin bagi kita, keberadaan taman kupu-kupu merupakan hal yang biasa dan umum. Karena di sekitar kita masih bisa melihat kupu-kupu yang berterbangan di alam bebas dibandingkan dengan lingkungan luar negeri. Ini terbukti sejak diresmikan dan dibukanya Taman Kupu-Kupu Bali atau Bali Butterfly Park pada tanggal 17 Desember 1996 oleh Ibu Asyawati Oka, Ketua Tim PKK Provinsi Bali. Dominan wisatawan yang berkunjung dari Eropa dan Amerika. Aula belalang. Di aula ini terdapat beberapa jenis serangga yang dipajang dan ditempatkan menggunakan kotak kaca, sehingga pengunjung bisa melihat beberapa serangga seperti belalang kayu, belalang daun, kumbang tanduk 3, dan beberapa jenis kalajengking. Di aula ini pengunjung bisa bersantai sejenak sambil menikmati pemandangan yang ada di Taman Kupu-Kupu ini.
Para serangga dan kumbang. Di sini pengunjung bisa melihat beberapa jenis serangga dan kumbang yang diletakkan menggunakan kotak kaca, seperti kumbang tanduk 3, kumbang tanduk rusa, tarantula, dan beberapa jenis serangga lainnya. Tempat ini didesain seperti gua dan minim pencahayaan. Itu karena kumbang dan serangga yang diletakkan di sini biasa beraktivitas pada malam hari. Tentang kumbang tanduk 3 atau bahasa latinnya Calcosoma atlas, dengan panjang tubuh 3,5 cm hingga 11,5 cm, dan dengan harapan hidup 8 bulan untuk jantan dan 2 tahun untuk betina. Kumbang tanduk 3 merupakan salah satu jenis kumbang terbesar di dunia. Kumbang tanduk 3 adalah hewan nokturnal atau hewan yang aktif pada malam hari. Saat siang, mereka bersembunyi di bawah batang pohon untuk menghindari predator. Mereka bisa mengangkat hingga 850 kali berat badan mereka sendiri. Dikelola oleh PT Kupu-Kupu Taman Lestari dan yang menjadi pimpinan adalah Bapak Arbaimum. Taman Kupu-Kupu Bali sudah menjadi anggota PKBSI atau Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia sejak tanggal 24 Mei 1997 dan menjadi anggota yang ke-22. Kupu-kupu, serangga dan kumbang yang sudah mati, lalu diawetkan dan ditempatkan dengan rapi menggunakan kotak kaca, sehingga pengunjung bisa melihat beberapa jenis kupu-kupu, serangga dan kumbang lengkap dengan nama jenisnya, sehingga menambah wawasan pengunjung tentang kupu-kupu, serangga, dan kumbang. Di sini juga terdapat foto-foto kupu-kupu yang dipajang di dinding, sehingga mempercantik ruangan ini. Souvenir. Di sini pengunjung bisa melihat dan membeli beberapa souvenir atau kerajinan yang bertemakan kupu-kupu, serangga, dan kumbang, seperti gantungan kunci, kalung, kupu-kupu yang diawetkan, baju, tempat lampu, buku-buku tentang kupu-kupu, serangga, dan kumbang, serta masih banyak lagi kerajinan yang lainnya. Kantin dan tempat istirahat. Di sini pengunjung bisa memesan makanan dan minuman yang disediakan di kantin, sambil beristirahat bersama keluarga dan menikmati suasana taman. Taman kupu-kupu ini wajib dikunjungi oleh para wisatawan
karena sangat bagus sebagai sarana rekreasi dan dapat menambah wawasan tentang kupu-kupu, serangga, dan kumbang yang di zaman ini semakin sulit untuk ditemukan karena keberadaan mereka hampir punah dan langka.